Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat IDX. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa menemani Sobat IDX sekalian. Sesuai dengan tema, kali ini kita akan bedah buku. Yaitu adalah bedah buku Saham Syariah Kelas Pemula yang diterbitkan oleh Gramedia ya, karya Mang Amsi. Nah, insya Allah hari ini kita sudah bersama penulisnya langsung. Jadi Mang Amsi, kita akan live bareng Mang Amsi. Untuk sesi kali ini kita akan membahas mengenai bab 1. Ya, bab 1. Jadi nanti akan ada 5 sesi ya teman-teman. Nanti akan ada 5 serial di mana masing-masing sesi akan ada 1 bab. Jadi nanti teman-teman terus join ya sama IDX Jawa Barat. Mungkin selama 5 minggu kita akan menyelesaikan buku mengenai saham syariah kelas pemula atau biasanya disingkat dengan Sari Kelapa. Saham syariah kelas pemula bersama narasumbernya langsung, yaitu adalah Mang Amsi. Nah, lalu teman-teman juga di sini yang mau bertanya ya, silahkan masukkan di kolom komentar. Nanti akan ada giveaway. Jadi Bursa Efek Indonesia memberikan giveaway bagi teman-teman sekalian. Bagi penanya yang beruntung akan mendapatkan 5 giveaway yang kita bagikan, yaitu adalah 3 bentuk top up saham ya, lalu ada 2 merchandise ya. Silahkan bagi teman-teman juga yang pengen bertanya tentang Mang Amsi atau saham syariah, nah boleh kita tanyakan di kolom komentar. Langsung saja kita undang Mang Amsi. Apakah sudah join? Ya, alhamdulillah sudah ada ya. Coba kita invite. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Kang Widi. Alhamdulillah. Mang Amsi gimana kabar ya? Alhamdulillah baik kan. Baik ya. Suara jelas ya, Bang? Jelas. Tapi suara saya mantul nggak, Kang? Suara enggak sih, Bang? Ada jelas kok. Nggak ada double suara ya. Aman. Sip. Sip. Oke. Atau kita nanya ke audiens deh, suaranya bagus nggak gitu? Ya. Teman-teman audiens gimana, suaranya bagus ya? Ya, Suara jelas ini masih pada aja. Suaranya jelas nggak? Oh iya. Jelas, oke. Jelas, alhamdulillah. Sip. Baik, Mang. Kalau jelas, insya Allah kita akan mulai, Mang, sesuai dengan tema. Kita akan membahas mengenai buku Mang Amsi nih. Alhamdulillah udah terbit ya, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini kita saya juga udah baca nih, Bang. Alhamdulillah bukunya pun bagus. Terima kasih. Mudah dipahami, mudah dibaca juga, isinya juga ilmu-ilmu yang lumayan cukup menarik nih, Bang. Alhamdulillah. Untuk kali ini sesi kali ini kita akan bahas mengenai bab 1 dulu nih, Bang Amsi. Siap. Oke. Saya juga sambil bawa buku, mas saya kan sudah mulai lupa juga. Saya juga sambil nyontek-nyontek di Bang Amsi. Ini pertama ini saya buka. Bukunya agak tebal, jadi harus baca-baca ulang gitu kan. Iya. Ini yang pertama saya buka dari bab 1 ini, Bang Amsi, langsung ke kalimat yang lumayan kemarin cukup viral ya, Bang. Tentang jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka bisa menumbuhkan aset investasinya dari ruang di tengah sawah. Itu mungkin kemarin dari saung ya. Iya, waktu ini emang waktu marak kemarin, waktu iklan salah satu ini emang apa namanya? Iklan salah satu salah satu ini ya, apa namanya? Ya kita bilang iklan di internet itu ya, di YouTube. Aplikasi trading luar negeri ya. Iya. Nah, di situ ada cerita menarik apa, Mang? Oke. Pertama-tama terima kasih buat Kang Widi dan IDX Jawa Barat yang sudah memberikan waktunya dan
Dan saya tidak menyangka kalau ini akan dibahas secara berseri gitu Kang. Jadi terima kasih dan ini pertama kalinya IDX Jawa Barat yang memberikan inisiatif seperti itu, dan saya cukup bahagia dan bangga karena saya lahir di Jawa Barat dan sekarang ya sedikitnya ada karya yang mungkin ada kontribusinya buat wargi-wargi Jawa Barat sadayananya, sadayana tinggal di Jawa Barat gitu. Dan saya sangat terinspirasi oleh Sari Kelapa ini sebenarnya lahir di IDX Jawa Barat, Kang Widi. Jadi Ya. nah, jelas ini mulai ini internetnya. Jelas, Bang. Alhamdulillah lancar. Bisa ya, Kang? Lancar, Lancar. Suara Oke. bagus, jelas. Ya. Oke, siap. Jadi dulu Sari Kelapa ini sebenarnya lahir atau muncul di IDX Jawa Barat, Kang. Gitu. Jadi di mana di gedung yang di Suci itu. Ya. Jadi di sini juga saya sebutkan ya bahwa Sari Kelapa itu kan singkatan Salam Syariah Kelas Pemula. Nah, Salam Syariah Kelas Pemula, dan itu adalah awalnya merupakan grup Telegram yang menghimpun para pemula di saham syariah setelah gathering kedua Syariah Saham di gedung Bursa Efek Indonesia Perwakilan Jawa Barat ya di Jalan Suci itu. Jadi waktu itu ada 50-an orang berkumpul, termasuk yang akhirnya jadi co-founder kita, Kang Evan Kamaratul Insani, yang sekarang lagi alhamdulillah sudah beres tesisnya di New Zealand dan mungkin sekitar beberapa bulan lagi akan balik ke Indonesia. Mohon doanya dari semua. Jadi ungkapan jutaan orang bahkan tidak menyadari, itu kan sebenarnya satir ya, Kang, sindiran gitu. Ya. Waktu itu pas saya membuat draft buku ini, lagi marak tuh ungkapan seperti itu gitu ya, dan saya angkat juga di Syariah Investment Week ya, Investment Week yang di Jakarta. Jadi saya ingin memberikan pernyataan kepada banyak orang bahwa investasi atau trading itu tidak semudah orang yang mengatakan asal untung, tidak gitu ya, tapi juga ada risiko yang ada di situ. Makanya saya mengambil kenapa sih saya harus memberikan foto di depan buku ini. Ada saya dan anak-anak saya di sawah, di saung itu menghadap sawah gitu. Kebetulan dulu teman-teman ya, ini rezeki yang saya harus cerita pada teman-teman. Dulu ketika saya berfoto di situ dengan anak-anak saya sepulang dari melihat galian pasir di seberang bukit sana. Saya difoto di situ, sawahnya masih punya orang lain, teman-teman. Sawahnya masih punya orang lain. Seperti itu tahun 2019-an ya, itu masih milik orang lain. Tapi tahun sekarang, alhamdulillah, kalau saya ke saung itu, saya melihat sawah milik kita sendiri, Kang. Jadi alhamdulillah sawah yang di depan sawah yang di depan saung itu akhirnya jadi milik kita gitu ya. Maksudnya kita kelola dan kita olah, kita garap begitu. Dan itu lumayan ya, kalau untuk ukuran saya itu lumayan di kampung ya, lumayan luas karena mungkin bisa menghasilkan lebih dari 1 ton padi atau beras ya. Jadi dan sekarang kalau saya ke sana, jadi saya nggak canggung gitu. Ini dulu kan suka ini takutnya yang punyanya gimana gitu ya. Kalau sekarang kan kita yang punya, jadi santai aja kan, sawah-sawah kita gitu. Itu kan. Jadi saya cerita ini sebenarnya ketika jadi juga mungkin ada kajian lain, Kang. Jadi saya itu suka menarik mimpi ke masa kini gitu. Jadi ketika dulu di depan saung itu saya, ya Allah, kalau ini baik buat saya ya mungkin sawah ini juga bisa jadi milik saya gitu. Saya dalam hati aja ngomongnya ke Allah seperti itu ya, kalau memang takdirnya baik buat saya punya sawah yang di depan saung ini, biar saya nggak canggung kalau misalnya termasuk kemarin kan ada yang bikin video di saung itu, Kang. Jadi kemarin di Cianjur itu ada semacam YouTuber gitu ya, ada tim YouTuber yang datang ke rumah saya, kemudian, Mang, kira-kira di mana ya spot yang bagus buat bikin video? Saya bilang di majelis dan di saung gitu. Nah, dulu kalau ke saung itu masih milik orang, kalau sekarang kita ke saung itu ya kita bisa tunjukin sawah kita. Sudah, gitu, Kang. Alhamdulillah. Jadi ya itulah mungkin rezeki yang harus kita syukuri ya, Kang.
Nah, kemudian di sana juga saya menyebutkan gitu, ketika misalnya orang membuai para pemula itu dengan janji-janji atau dengan potensi-potensi keuntungan yang begitu aduhai gitu, begitu membuai. Sementara saya justru cerita di awal buku ini tentang bagaimana saya pernah rugi gitu kan. Jadi bagaimana saya pernah merasakan kerugian di pasar saham gitu. Nah, ini saya kan dua sisi yang berlainan gitu. Di saat orang lain misalnya ada yang mengajak itu dengan untung-untungnya diceritakan, sementara saya bicara tentang risiko gitu. Kenapa? Karena saya tidak ingin menjebak gitu. Saya tidak ingin menjebak orang berbondong-bondong masuk pasar modal tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, dan tanpa pemahaman risiko gitu. Karena ini juga yang akhirnya jarang gitu. Dan sekarang kan kita mulai rame ya, awal tahun kita rame kasus asuransi gitu kan. Sekarang mulai rame lagi kasus yang kemarin gitu ya, ada semacam ya dulunya sih kan kita juga kaget gitu, masih sampai ternyata seperti itu. Ada apa namanya, ada hal lain lah yang ternyata di dunia pasar modal pun tidak semuanya. Makanya saya selalu mengingat petuah dari senior saya gitu. Jangan pernah percaya siapapun di pasar modal gitu kan, karena semuanya orang kita gitu kan, semuanya uang kita, kita yang nentuin transaksi, kita juga yang mengeksekusi transaksi, kita juga harus bertanggung jawab terhadap itu. Jadi tujuan dari saya membuat background saung tersebut adalah satu gitu, saya orang biasa, saya bukan investor kelas hiu, kelas paus gitu. Saya hanya mungkin kelas teri yang sangat kecil begitu. Dengan uang cuma ratusan ribu rupiah dimulainya waktu itu, saya bisa mulai untuk investasi saham. Itu satu. Yang kedua, saya tinggal di kampung. Artinya dengan banyak keterbatasan jarak, keterbatasan juga informasi waktu saya mulai. Tapi saya punya semangat untuk misalnya tetap mengedukasi dan setidaknya mengedukasi keluarga saya untuk mau berinvestasi di pasar modal syariah khususnya. Itu. Yang ketiga, ada filosofi sawah di situ. Sawah itu untuk panen butuh waktu 100-an hari, teman-teman. Jadi di situ juga mengajarkan kita bahwa ketika kita akan berinvestasi, di situ ada rencana, kita harus siapkan benih yang bagus, kita harus rawat di sana, dan juga ada waktu yang membutuhkan kesabaran supaya kita bisa memanen hasil yang lumayan. Jadi filosofi 3 itu, yang pertama adalah saya orang biasa, yang kedua kita bisa dimulai dengan keterbatasan tadi, yang ketiga adalah butuh kesabaran untuk bisa menghasilkan sesuatu termasuk di pasar modal syariah, dan tentunya semua ada risikonya. Saya waktu panen yang kemarin itu hasil padinya sempat jatuh karena ada hama kan. Jadi itu risiko. Jadi risiko itu selalu ada dalam berbagai bisnis dan berbagai apapun, risikonya ada. Dan yang paling penting bagaimana kita meminimalisir risiko itu. Supaya misalnya tidak terlalu banyak hamanya, ya kita akhirnya panen lebih dini gitu, supaya tidak melebar gitu hamanya. Jadi semua filosofi sawah itu dan saung tersebut adalah menggambarkan bagaimana kita juga mengarungi pasar modal itu sendiri. Iya, memang sangat menarik ya. Lalu di awal juga Mang Amsi juga cerita mengenai pernah mengalami kegagalan ya Mang, di mana di awal tahun 2008 waktu itu juga ada krisis moneter di mana Mang Amsi juga baru mulai ya misalnya menginvestasikan sahamnya, dan ternyata yang bagus tuh kalimat dari istri Mang Amsi, Mang, di mana istri Mang Amsi juga menyampaikan bahwa mungkin kegagalan di tahun 2008 nih di 2008 itu bukan sesuatu yang bangkrut, tapi awal untuk suatu kebangkitan. Betul Kang. Jadi terima kasih Kang. Sebenarnya saya alhamdulillah bersyukur lah punya pasangan, punya istri yang selalu mendukung apapun keputusan saya dalam membangun keluarga berbarengan, bersama-sama gitu ya. Karena dulu kan ketika kita memutuskan untuk berinvestasi pun kita ngobrol bareng gitu. Maksudnya, Bu, kayaknya kita udah mau punya anak, kita harus mempersiapkan buat dana pendidikan, buat dana haji, buat dana pensiun. Meskipun kita tinggal jauh dari kota kan. Karena gini Pak Kang, mungkin teman-teman membayangkannya Cianjur yang dulu dengan yang sekarang berbeda ya. Atau misalnya kemudahan akses untuk berinvestasi zaman 2007 dengan sekarang itu sangat jauh berbeda gitu Kang. Jadi kalau sekarang ngomong invest tuh orang mudah gitu ya. Invest tuh mudah, bisa dari genggaman tangan, online di mana-mana kan bisa. Sementara ketika saya memulai itu,
ya penuh perjuangan gitu. Misalnya tadi dari sisi ketersediaan dananya kita sangat terbatas. Saya waktu itu baru diangkat baru diangkat setahun jadi guru dan belum 100% jadi PNS-nya, masih calon waktu itu. Masih calon, Kang. Saya masih calon sudah berani di saham, kan nekat banget itu. Gajinya cuma ratusan ribu, tapi saya berani waktu itu, ada yang nitip uang di saya sampai ratusan juta gitu. Dan itu juga salah satu pelajaran yang terbesar buat saya bahwa keserakahan itu berbahaya ketika kita tidak punya ilmunya gitu. Dan sampai kapanpun ada ilmunya pun serakah itu ya terbukti lah, banyak kejadian sekarang karena keserakahan. Sebenarnya kan kalau kita kaji secara filosofis, semua yang terjadi di dunia keuangan yang akhirnya bangkrut, yang akhirnya misalnya kena pidana atau awalnya kan karena serakah sih sebenarnya, ingin meningkatkan, punya rasa ingin lebih gitu ya, ingin lebih, kemudian tanpa pertimbangan atau misalnya tadi menghalalkan segala cara dengan menipu lah atau dengan memanipulasi dan yang lainnya, akhirnya kena kan gitu. Nah kalau saya dulu sih sebenarnya untungnya gitu kan, untungnya ya saya juga itu juga rezeki juga mungkin ya. Pertama punya istri yang sangat mendukung. Saya ketika waktu itu, aduh gimana ya punya utang karena imbas dari teman-teman, kan saya tulis di sini ya, kerugian saya itu lebih dari 80% gitu ya. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya saya liatin deh saya itu nulis dulu Kang, saya rajin setiap hari itu saya buat semacam pertumbuhan portofolio. Jadi saya tahu, dan itu masih saya simpan sampai sekarang. Jadi datanya masih ada meskipun kertasnya sudah mulai buram gitu karena udah 13 tahun ya. Saya masih punya gitu. Saham pertama apa yang saya beli, kemudian tiap hari itu berapa pertumbuhannya. 2007 itu teman-teman, 2007 itu saya dipinjami uang, itu bisa tumbuh dalam 6 bulan 30%, Kang. Di dalam 6 bulan itu tumbuh dulu 30%. Tumbuh dulu 30%-an. Makanya pas di tahun kedua 2008 itu yang nyimpennya itu kan bilang, kalau gitu nyimpen lagi deh, ditambahi lagi 2 kali lipat modalnya. Nah, di situ kan saya perang batin ya antara nerima atau enggak gitu kan. Akhirnya saya ngobrol dengan istri, gimana ya Bu baiknya. Istri saya bilang ke saya, Pak lebih baik diistikharoi aja gitu kan. Siapa tahu kan itu kurang baik buat kita. Akhirnya saya istikharah kan. Nah ini juga mungkin sisi mistis yang jarang saya ungkap ya. Saya cerita aja semua di sini deh. Khusus buat warga Jawa Barat mau saya cerita deh. Karena Kang, sekuritas yang pertama kali saya buka itu di Bandung, Kang. Di Jalan Banda waktu itu. Terima kasih buat Kang Dermawan yang mungkin lagi nonton sekarang. Beliau adalah orang yang pertama kali mengenalkan saya di saham. Waktu itu inisial depositnya minimal kalau nggak salah ya 25 juta, Kang. 25 juta ketika harga emasnya 100.000 1 gram. Jadi kalau sekarang 1 juta berarti setara 250 juta ya. Itu inisial depositnya teman-teman. Jadi deposit awal tahun 2007 itu setara 200-an juta sekarang. Itu yang paling murah, ada yang mahal 50 juta minimal. Waktu itu belum ada online trading banyak kayak sekarang. Online trading baru muncul di akhir 2007 dan sekarang 0 rupiah ada. Sekarang asal daftar dulu lah, bisa. Dulu kan enggak gitu ya. Saham itu biasanya kalau bilang dulu saham itu adalah barang mahal ya memang mahal gitu. Saya pun yang cuman guru biasa yang baru jadi guru nggak bisa gitu jadi investor saham. Cuman 800.000 gaji saya waktu itu, sementara minimal harus 25 juta kan. Nah, minimal 25 juta tadi ya. Ketika misalnya saya mulai tersebut, nah pas sudah naik portonya, kita wari lagi kan. Akhirnya saya istikharah dan di esornya terus terang itu kurang bagus sih Kang. Jadi maksudnya di akhirnya itu saya rugi. Jadi sebenarnya saya itu udah dikasih alarm gitu. Saya dikasih firasat gitu ya. Ini kurang bagus gitu. Tapi kan disitulah keserakahan Kang. Jadi saya ini cerita ke teman-teman pemula nih juga nih, sama-sama kita kan masih pemula nih. Jadi serakah itu bahayanya gini, ketika misalnya bahkan saya sudah minta petunjuk gitu ya, ini kurang bagus dan di mimpi pun kurang bagus. Tapi saya ngobrol gini ke istri saya itu, kan Bu, kemarin aja kita modalnya sekian, untungnya 30% tuh lumayan gitu. Kalau sekarang modalnya dinaikkan 2 sampai 3 kali lipat, kan lebih lumayan lagi. Nah itu muncullah matematis dan keserakahan itu muncul dalam hati saya gitu. Kalau tapi istri saya tetap mengingatkan, Pak, kalau udah firasatnya kurang baik jangan dilakukan dah gitu kan. Kita nggak tahu kan akan terjadi apa gitu. Tapi saya tetap ambil, akhirnya ya kena. Akhirnya kena, ya asalnya untung 30% itu ya akhirnya dilalap yang minus 80 tadi. Kemudian ujungnya jadi utang gitu Kang. Nah setelah begitu
istri saya tetap menyemangati, Pak, santai aja, tidak perlu risau. Padahal istri saya waktu itu lagi hamil anak kedua, lagi riuh-riuhnya gitu. Tapi tetap meyakinkan saya bahwa Bapak sekarang belajar itu nggak akan sia-sia. Kenapa? Karena suatu ketika apa yang membuatmu bangkrut hari ini, itu saya masih ingat tuh. Apa yang membuatmu bangkrut hari ini, suatu ketika akan membuatmu bangkit di masa depan. Yang penting kita percaya aja. Saya mendapat ucapan itu aja udah alhamdulillah, kan. Terus terang kita hidup, kalau saya harus cerita ke teman-teman sekarang, terus terang ketika saya menanggung utang itu, saya pernah hidup makan bakso berdua. Saking nggak cukup uangnya. Jadi saya pernah makan bakso, istriku, saya kan pulang dari sekolah, dari hutan pulang, kemudian beli bakso itu nggak cukup. Bahkan beli bakso saja kita harus semangkok berdua. Kenapa? Karena beli dua itu nggak cukup. Jadi dan istri saya lagi, mungkin untungnya istri saya tuh nggak suka ngidam aneh-aneh gitu. Jadi justru kadang saya yang ngidamnya ya aneh. Nah, akhirnya alhamdulillah selamat menjalani itu, dan terus terang saya keluar dari pasar sih, Kang, karena trauma ya. 2009 saya trauma. Saya tidak terlalu banyak lihat pasar, baru masuk lagi sekitar 2012-2013. Jadi yang saya punya porto itu saya tinggalin aja, saya tutup mata aja, karena sahamnya pun nyangkut gitu ya, udah selesai gitu. Nah, baru 2012-2013 saya mulai intensif di belajar fundamental. Jadi saya tidak ingin terjebak 2008, yang saya sembarangan beli saham karena tidak ikut-ikutan aja, bukan karena saya tahu perusahaannya apa. Mulailah belajar fundamental, belajar juga sedikit analisis teknikal, meskipun sampai sekarang saya nggak paham teknikal itu ya, yang penting ikut aja. Kalau kata teman uptrend gitu ya. Tapi saya lebih lihatnya fundamentalnya gitu, karena bagi saya ya teman-teman, dari 2008 sampai sekarang itu yang menyelamatkan itu fundamental sih sebenarnya gitu. Fundamental itu ya selama perusahaannya bagus, kemudian manajemennya terpercaya gitu kan, produknya terus ada, penjualannya tetap ada ya, kita nggak was-was gitu, beli sahamnya itu suatu ketika akan balik lagi lah. Kalaupun misalnya nggak balik ke harga asal, setidaknya pernah naik dan kita bisa averaging di bawah sampai akhirnya impas ya, kita lepaskan seperti itu. Tapi kalau misalnya saham-saham yang nyangkut di 50 kan susah gerak juga. Dan saya punya gitu teman-teman, saya punya saham yang dulu itu, saya pernah ada saham di 50, Kang, itu nyangkutnya 5 tahun. Nggak keluar-luar itu. Makanya pas muncul dia keluar suspensinya dicabut, pokoknya pas keluar saya langsung jual, saya nggak mau tahu berapa harga naiknya. Pokoknya saya keluar lepas dapat modal balik gitu. Jadi bagi saya sih pengalaman yang berharga adalah ketika ya tadi mengalami kerugian, dan di situ saya punya itikad dalam hati, saya ingin berbagi pengalaman supaya orang-orang tidak terjebak di pasar modal, tapi justru menjadi orang yang menguasai atau bukan menguasai emosi, sehingga bisa mengendalikan transaksinya tidak tergoda oleh ungkapan orang lain, rumor orang lain gitu. Jadi sekali lagi teman-teman, ketika transaksi saham kita tidak bisa menyalahkan orang lain yang ngasih rekomendasi atau ngasih insight gitu. Karena tangannya ada di sini. Kendalinya ada di tangan kita masing-masing gitu. Jadi jangan pernah lagi menyalahkan orang lain karena kita ikut orang lain, tapi mungkin ya kenapa kita ikut gitu. Kalau kita tidak punya alasan untuk ikut, kenapa ikut gitu. Karena belum tentu orang lain itu punya analisis yang berbeda, punya modal yang berbeda, dan punya jangka waktu yang berbeda dengan kita gitu. Kayak kemarin lagi rame nih saham BMTR. Karena saya nulis misalnya, atau karena saya lihat Lo Keng Hong ngobrol dengan saya, orang pada beli. Padahal belum tentu itu kan. Saya juga rugi kalau di BMTR teman-teman. Dan saya berani mengakui kerugian itu. Kenapa? Karena saya sudah punya trading plan. Kalau keluar dari sini ya saya lepas. Berapapun harganya gitu. Saya cari lagi saham lain. Saya nggak baper dengan saham gitu. Karena apa? Karena daripada modal kita nyangkut lama, sementara itu adalah anggaran atau misalnya alokasinya buat trading, kenapa kita tidak pindah ke saham lain gitu kan? Yang prospek naik ke depan ya. Iya, baik sekali. Itu lalu ke bab 1 nih, Mang. Kalau kita lihat di sini ada inspirasi kisah dari Nabi Yusuf. Ini juga saya baru menjadi satu pencerahan juga nih, Mang, di mana kalau kita runut lagi ceritanya di Nabi Yusuf itu, waktu itu kan pernah ada cerita yang tentang mengenai sapi, ada 7 sapi yang kurus memakan 7 sapi yang gemuk. Betul. Ya, itu juga terkait dengan bagaimana kita penting untuk menyiapkan masa depan ya, Bang ya, untuk di mana mungkin aja kita ada paceklik. Silakan, Bang. Iya, gini Kang. Jadi tadi masih ada kaitannya dengan saung tadi di tepi sawah kan. Jadi filosofi panen padi itu adalah salah satu inspirasi investasi juga gitu ya. Kenapa? Karena
tidak selamanya. Kemarin ya, misalnya musim kemarin kita panennya itu cuman berapa gitu, cuman 1 tonan lah gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah bisa nembus 2 ton. Dengan gini Kang, dengan area yang sama, dengan area luas wilayah ya, luas sawah yang sama, tapi dengan bisa hasil berbeda gitu. Karena tadi ada faktor risiko hama dan yang lainnya, faktor benih juga. Nah ternyata di area yang sama aja bisa berbeda panennya gitu. Nah itu mungkin menggambarkan bahwa instrumen investasi pun bisa beragam. Kemudian, kenapa kita harus menyiapkan? Saya sampai menyulap di belakang rumah saya itu saya sekarang saya keramik itu supaya dijadikan lumbung sementara, Kang. Kenapa? Karena ternyata panen sekarang itu udah nggak cukup di lumbung yang satu lagi. Akhirnya saya sulap gitu ya. Belakang dapur itu kita keramik, kita buat semacam ruangan kecil buat nyimpen padi gitu. Kenapa? Karena di ruangan yang lama, di ruangan ayah saya itu udah nggak cukup. Kenapa? Karena panen sekarang berlimpah. Nah, ketika panen melimpah itu anggaplah sebagai sapi gemuk. Dan ketika panen paceklik, anggaplah itu sebagai sapi kurus. Nah, dalam mimpi tersebut, 7 sapi kurus memakan sapi gemuk. Kadang ada masa krisis yang bisa menghabiskan tabungan kita. Dan inilah pandemi sekarang yang mungkin kita rasakan bersama. Disitulah kita diuji ketahanan pangan, diuji ketahanan dana darurat, diuji misalnya ketahanan mental kita juga. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah punya cadangan sejak awal, krisis ini ya biasa-biasa saja, mungkin ya tanpa mengurangi rasa hormat kepada teman-teman yang sedang mengalami kesulitan gitu. Tapi saya juga pernah mengalami kesulitan dulu. Bahkan saya itu mengalami kesulitan ketika misalnya masa-masa gemilang, katakanlah seperti itu. Kenapa? Karena keserakahan. Nah, sekarang ketika masa-masa krisis dan serakah saya sudah sedikit hilang, katakanlah sudah dikikis gitu rasa serakahnya, saya justru lebih merasa aman dan tenang gitu kan. Kenapa? Bayangkan teman-teman, dulu ketika katakanlah saya masih punya uang titipan yang besar itu, saya justru malah punya utang gitu. Ke bank, saya punya utang kemana-mana gitu ya. Saya pun belajar dagang sampai jualan mengedarkan obat herbal, segala hal saya coba Kang waktu mengembalikan utang tersebut, dan alhamdulillah sudah lunas utangnya. Nah sekarang justru ketika misalnya di masa krisis, alhamdulillah Allah menakdirkan misalnya saya nggak punya utang ke bank sepeser pun, saya nggak punya utang ke orang dan yang lainnya gitu ya. Saya punya dana darurat katakanlah yang cukup sampai, katakanlah kalau krisis ini mungkin sekitar 6 bulan atau 1 tahun lagi, kita masih katakanlah misalnya saya di PHK gitu Kang, saya masih punya tabungan buat itu. Nah kenapa? Karena tadi berkaca dari pengalaman gitu. Makanya bagi saya sih pengalaman itu guru gitu ya, bener-bener guru gitu. Makanya ketika tahun 2018 kan, saya mungkin cerita ke teman-teman juga. 2018-2019 itu banyak yang menawarkan saya secara pribadi dan juga ke Syariah Saham itu yang menawarkan pengelolaan dana gitu. Tapi kita tolak kan. Semuanya kita tolak, meskipun nilainya sangat menggiurkan. Sangat menggiurkan itu mungkin ratusan kali aset yang saya miliki maksud saya. Tapi saya nggak berani ngambilnya. Orang mungkin mengatakan, wah mau kesempatan nggak diambil. Saya pernah rugi teman-teman. Saya pernah merasakan keserakahan itu dan ternyata berbahaya. Maka kita tolak semua tawaran itu meskipun nilainya lumayan sangat fantastis. Dan sekarang alhamdulillah saya merasa lega. Kenapa? Karena saya alhamdulillah ketika masa-masa seperti sekarang, masa-masa krisis, saya punya cadangan dan saya tidak harus memikirkan utang untuk mengembalikan dana nasabah gitu kan. Kenapa? Karena kita menolak itu. Meskipun kita punya peluang atau punya waktu itu punya peluang gitu untuk bisa saja mengambil itu, tapi ya kita tolak. Saya nggak berani, mungkin karena keilmuan saya yang kurang dan yang lainnya, tapi saya memilihnya bukan karena itu. Saya merasa bahwa di situ sudah mulai ada unsur keserakahan. Ketika ada muncul unsur keserakahan, saya sudah biasa kok hidup sederhana, hidup apa adanya. Jangan sampai hidup bergelimang itu jadi membuat kita lebih ripuh lagi, Cik Sunana malah. Saya tidak ingin mengulangi masa-masa krisis saya waktu itu dalam finansial dan dalam hal lain. Saya tidak ingin mengulangi itu. Lebih baik saya hidup seadanya, qanaah gitu kan. Tapi saya tenang, keluarga saya tenang, anak-anak saya masih ceria, masih bahagia, istri saya juga kemana-mana pun santai karena kita tidak pernah dibebani apapun. Jadi bagi saya ketenangan itu sesuatu yang tidak bisa digantikan dengan kemenangan atau kesenangan. Tenang lebih utama daripada menang dan senang gitu kan. Nah di bab 1 ini kita kita berbagi tentang pengalaman Nabi Yusuf ketika menakwilkan mimpi raja tadi. Jadi kan raja ini bingung ya, gimana nih solusinya. Akhirnya kan Nabi Yusuf dipanggil dari penjara, kemudian diberikan solusinya itu ke menteri waktu itu, ke menteri pertaniannya, buat lumbung. Kenapa? Karena ini akan dimulai dengan masa panen dulu.
Nah, Ya. kelebihannya itu jangan dimakan semuanya, tapi disimpan di lumbung karena akan datang 7 masa paceklik susah panen selama 7 tahun Ya. berturut-turut. Nah, kalau kamu tidak bisa menyiapkan ini, kamu tidak bisa menampung dan menabungnya, maka boleh jadi kamu akan kelaparan. Kan seperti itu. Nah, lumbung itu bagi saya adalah investasi. Lumbung itu simbol dari menyiapkan masa depan dengan menahan keinginan masa kini. Kan investasi seperti itu, menumbuhkan aset di masa depan dengan menabung atau menyisihkan aset di masa kini. Jadi teman-teman, investasi itu sebenarnya bicara tentang masa depan gitu. Dan Nabi Yusuf itu sudah bicara masa depan Mesir waktu itu. Nah, maka kenapa ketika Nabi Yusuf jadi raja, ini mungkin kisah yang orang mungkin cuma melihat kisahnya, tapi saya melihat dari sisi lain kan. Kenapa ketika Nabi Yusuf menjadi raja, saudara yang 11-nya ini, saudara yang sisanya itu datang dari Palestina ke Mesir. Datang dari Madian ya, kalau nggak salah dari Madian atau Kanaan. Itu datang ke Mesir meminta bantuan pangan. Padahal yang mereka belum tahu kalau itu saudaranya kan yang mereka buang di sumur. Nabi Yusuf udah tahu itu 11 saudaranya. Kenapa? Karena di negara sekitar Mesir itu kelaparan. Jadi di negara sekitar Mesir itu paceklik. Jadi karena Mesir ini mempraktikkan ilmu investasi Nabi Yusuf, ilmu persiapan Nabi Yusuf, akhirnya Mesir masih subur, masih banyak cadangan pangannya. Sementara di negara-negara sebelahnya, negara tetangganya itu paceklik. Karena membuktikan bahwa itu mungkin waktu itu adalah pandemi gagal panen. Pandemi fuso lah, pandemi kelaparan waktu itu. Karena kita tahu Afrika sampai sekarang memang disebutnya juga kan benua lapar gitu. Banyak orang yang, mohon maaf, di situ kekurangan pangan. Sampai sekarang loh Kang, gitu kan. Sampai sekarang kita kalau lihat dulu zaman waktu kecil kalau saya di TV kan ada di mana di Uganda, di Angola itu banyak yang kelaparan. Ethiopia itu kan karena saling perang saudara dan yang lainnya kan. Nah, itu bukti gitu bahwa ilmu investasi itu bisa memakmurkan suatu negara ketika dia memilihnya dengan metode yang tepat. Maka saya sangat apresiatif dan sangat respect dengan ungkapan Pak Budi Hikmat gitu. Pak Budi Hikmat guru saya di bidang kemakmuran ala Nabi Yusuf gitu kan. Beliau mengatakan ada growth, protection, distribution gitu. Bagaimana di awal itu kita sebagai individu, sebagai investor individual, kita menyiapkan growth, pertumbuhan dari aset kita. Kemudian nanti semenjelang pensiun kita proteksi aset yang sudah tumbuh itu dengan menggunakan obligasi misalnya. Atau misalnya dengan properti disimpannya. Nah nanti setelah kita memasuki usia pensiun, kita tinggal menikmati hasilnya dengan distribution. Kita masukkan ke misalnya sukuk, atau kita masukkan misalnya ke reksadana yang terproteksi, yang setiap bulan itu bisa kita ambil. Nah, rumusnya kalau kata Pak Budi adalah 100 min usia. Gitu kan. Jadi kalau saya misalnya usia saya itu untuk menabung di aset yang growth. Misalnya gini, saya usia sekarang 38, menjelang 38 ya. Jadi 100 dikurang 38, berarti saya harus menyimpan gitu ya, dianjurkan untuk menyimpan di instrumen yang growth, instrumen yang agresif seperti saham dan reksadana saham, itu sekitar 62% maksimal. 60%. Jadi kalau saya punya gaji katakanlah 5 juta misalnya, maka 5 juta ini aset untuk investasinya berapa? Katakanlah 20%, 1 juta. Berarti saya boleh nyimpen di saham itu 620.000. Gitu kan? Itu rumus. Katanya, kenapa? Karena semakin tambah usia, semakin berkurang aset growth-nya. Misalnya gini, kalau usianya sudah 60 tahun, tidak bijak untuk nyimpen di saham 60%, tapi 40% boleh maksimal di saham. Gitu. Karena semakin tua usia kita, semakin rentan kita terhadap risiko kan. Dan semakin tua itu sudah semakin kita harus pindahkan aset alokasi investasinya bukan lagi ke saham, ke yang growth asset, tapi lebih ke fixed income gitu. Misalnya ke obligasi atau ke reksadana pasar uang, ke yang lebih bisa dicairkan tiap bulan dan tumbuh meskipun tumbuhnya tidak signifikan. Jadi kalau teman-teman masih seusia saya, bahkan di bawah saya, dan sekarang investor kita didominasi oleh milenial, menurut data Kasei, hampir 60% usianya di bawah 40 tahun, seusia saya dan di bawah saya misalnya, usia 18 sampai 40-an, maka sebenarnya kita masih boleh menyimpan di saham itu dengan porsi yang lebih banyak gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman baca buku Saham Syariah Kelas Pemula, sebenarnya ketika usia kita masih di bawah 40 justru adalah usia investor saham gitu ya, usia investor saham. Tapi kalau sudah mulai 50 dikurangin, 55 dikurangi lagi 60 ya itu kan udah usia pensiun kan. Saatnya kita memanen hasil yang kita tanam sekarang. Gitu kan. Iya. Lalu berikutnya juga terkait dengan
ini Mang, mungkin terkait dengan pentingnya kita berinvestasi. Mungkin di sini juga banyak yang belum menjadi tentang pentingnya berinvestasi, Mang Amsi. Di sini disebutkan Mang Amsi bahwa investasi itu wajib. Betul. Gitu. Kenapa wajib? Karena gini teman-teman. Tadi setelah kisah Nabi Yusuf, saya terinspirasi kalau kisah Nabi Yusuf sudah banyak yang bahas, termasuk di komunitas Nabi Yusuf juga yang digawangi oleh Pak Budi Hikmat dan teman-teman. Nah kalau saya sih ditambah lagi dengan surah An-Nisa ayat 9 kan. Jadi di surah An-Nisa ayat 9 itu kan ada ungkapan ya, kalau mungkin karena saya muslim rujukannya ke Al-Qur'an. Di situ ada ungkapan hendaklah takut, hendaklah khawatir gitu kan orang-orang yang meninggalkan generasi lemah gitu kan, orang-orang yang meninggalkan keturunan yang lemah, dan hendaklah takut kepada Allah dan juga berucap yang baik gitu. Kata kuncinya adalah mereka hendaklah khawatir dengan keturunan yang lemah. Kenapa? Karena boleh jadi kalau kita tidak menyiapkan diri investasi menyicil investasi, punya aset investasi, boleh jadi anak kita nanti menjadi lemah secara finansial, lemah secara keilmuan karena tidak sekolah atau tidak berpendidikan karena kurang modalnya tadi, pada akhirnya lemah iman. Kenapa? Karena ada hadis yang lain kan, kadal faqru ayyakuna kufran. Terkadang kefakiran atau kemiskinan itu bisa membuat orang tidak ingat Tuhan. Kalau banyak kejadian kriminalitas di kita kan, kalau ditanya alasannya rata-rata apa? Ekonomi. Ada pencurian karena ekonomi, ada ini karena ekonominya. Berarti itu kan salah satu kekurangan ekonomi itu sesuatu yang harus diperangi, dan itu kan sifatnya wajib berarti, karena akan mengubah keyakinan kita. Disitulah investasi atau misalnya apapun bentuknya itu menjadi sebuah kewajiban karena akan menghindarkan kita dari kemadaratan. Karena ada suatu kaidah usul fikih, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih kan. Menghindari kemadaratan jauh harus lebih diutamakan ketimbang menarik kemaslahatan. Atau di surah lain, di surah At-Tahrim ayat 6, itu ada ungkapan begini. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Orang mengatakan mungkin neraka itu neraka nanti gitu. Neraka nanti di alam akhirat kalau yang meyakini akhirat. Tapi bagi saya neraka itu bukan hanya di akhirat kan, neraka dunia juga. Dan neraka dunia itu bisa berawal dari tadi kekurangan finansial, kekurangan perhatian dari orang tua, kekurangan pendidikan, itu kan neraka dunia gitu. Merasakan gerah gitu, merasakan tidak nyaman itu kan karena kadang diundang gitu, karena kita tidak menyiapkan itu. Dan saya pernah merasakan itu, makanya saya tidak ingin membuat tanda kutip neraka baru buat saya dan keluarga. Nah, karena itulah saya mewajibkan diri saya, anak-anak saya, istri saya, semuanya harus punya investasi. Dan di bab 1 ini juga kan dijelasin bagaimana misalnya waktu itu sahabat investasi. Nah, karena waktu sebagai sahabat investasi, maka saya mungkin tidak bisa mengulangi usia saya yang dulu gitu kan. Tapi anak-anak saya kan bisa dari dini, dari sejak dini mereka melek investasi, melek finansial, mereka punya tabungan saham, mereka punya tabungan reksadana. Kenapa? Karena mereka punya waktu yang tidak bisa saya kejar. Seperti itu kan, bagi saya. Ya, lalu terkait dengan ini Bang, kata-kata ini Bang, GT Man. Oh iya, GT Man. Oke. Iya Kang, itu sangat populer sekali ya di kalangan teman-teman gitu. Kenapa? Karena kan gini Kang, saya itu ingin menyederhanakan sesuatu yang rumit sebenarnya. Jadi tujuan sebenarnya meskipun ketika saya baca sih masih juga banyak bahasa yang rumit ya, tapi setidaknya saya ingin membuat suatu karya yang orang itu bisa baca dari segala kalangan dan segala golongan dan segala umur gitu. Meskipun saya sukar juga gitu kan. Akhirnya saya buat singkatan-singkatan yang mudah diingat ya. Sampai sekarang udah mulai melekat kan, kalau bicara investasi GT Man, kalau bicara saham syariah ABCD gitu kan. ABCD. Nah, kalau bicara betul kan, kalau bicara analisis Fatama gitu. Jadi saya hanya membuat singkatan-singkatan yang orang nanti gampang ngehnya, tapi nanti dijelaskannya lumayan bisa satu sesi gitu. Misalnya ngomong GT Man kan bisa sekarang satu sesi nih, ngomong ABCD bisa satu sesi, bahkan berapa sesi lah ABCD itu. Bisa ngomongin wakaf saham, bisa ngomongin zakat saham. Nah, sekarang kita mulai dari GT Man aja dulu. GT Man itu kan trilogi investasi saya sebutnya. Karena orang suka lupa gitu. Orang langsung bikin gini. Jadi gini teman-teman, saya itu unik. Buku saya ini tidak mengantarkan orang untuk belajar untuk investasi saham. Betul nggak Kang? Di akhir website itu coba. Justru saya balik nanya ke pembaca gitu. Udah sadarkah bahwa kita cocok di saham atau enggak kan gitu. Jadi ini tidak wajib, kalau tidak cocok jangan diterusin bacanya kan gitu saya bilang di buku ini.
Jadi intinya bagi saya sih penting mengenali risiko itu. Jadi ketika misalnya GT-man tadi ya, kadang orang lupa gitu bahwa investasi itu harus dimulai dengan tujuan. Tujuannya mau apa sih? Mau beli apa, mau biaya apa, mau pensiun, mau buat anak dan yang lainnya. Yang kedua, time frame-nya berapa lama lagi kita akan capai itu gitu. Kemudian yang terakhir baru milih instrumen. Nah, orang kadang dari instrumen dulu kan. Saya mau menjadi investor saham, tapi dia nggak tahu tujuannya. Tujuannya apa? Nggak tahu, pokoknya ikut-ikut aja. Nah, itu kan ya boleh-boleh saja, tapi menurut saya itu kurang apa ya? Kurang gradual gitu, kurang bertahap gitu. Yang lebih penting itu kan pertama tujuan dulu. Kayak gini kan. Kemarin saya itu di tahun kemarin saya itu menggagas ke teman-teman ada yang mau ikut kurban nggak tahun depan gitu kan, kurban tahun depan berarti kan 1 tahun. Nah ketika sudah, jadi gini, ini kita ambil ilustrasi yang sudah terjadi aja. Jadi saya ngajak teman-teman waktu itu, teman-teman tahun depan kita kurban yuk, ayo Bang gimana kurban, itu tujuannya, goalnya, goal time instrument, GT-man ya, goal time instrument, goalnya kurban. Katakanlah kurban itu 20 sapinya 20 juta. Kalau dibagi 7 orang rata-rata 3 jutaan deh gitu ya. 3 juta atau misalnya ya kemarin kita sepakatnya berapa ya? Sekitar 3 juta lebih, 3 juta 300 kalau nggak salah, supaya takutnya harga sapinya naik 10% kan gitu ya. Nah, karena itu per bulan itu nabungnya 275 kan. Jadi 275.000. Nah, karena tujuannya jangka pendek 1 tahun, tujuannya adalah kurban, waktunya 1 tahun, maka instrumennya apa yang dipilih? Akhirnya kita sepakat instrumennya adalah reksadana pasar uang syariah. Nah, jadi muncul instrumen itu ketika sudah menentukan tujuannya apa, waktunya berapa lama. Tujuannya kurban, waktunya 12 bulan lagi. Berarti instrumennya reksadana pasar uang syariah. Dan alhamdulillah ketika kemarin kita menggunakan salah satu reksadana pasar uang syariah itu, return-nya per tahun bisa 4%, 5% kan, setelah deposito aja. Nah, akhirnya dari 3 juta itu kan kita ada uang sekitar 200-300 ribuan lebihnya. Dan itu bisa dibuat untuk misalnya menambah orang-orang yang bantu panitia yang pemotongan dagingnya, yang distributor distribusi itunya, kita bisa ngasih honor, kita bisa ngasih souvenir atau apalah buat mereka gitu. Dari hasilnya itu, bayangin kalau seorang untungnya 250.000 misalnya, dari tabungan reksadananya itu, dari instrumen investasi reksadananya, maka dari 7 orang kan bisa 1 juta lebih. Nah, untuk kasih insentif buat yang bantu-bantu mereka, meskipun mereka nggak mau sebenarnya kita kasih, karena ini titipan dari orang juga. Jadi itu contoh kecil teman-teman. Jadi ketika kita sudah menentukan tujuannya untuk apa, kemudian waktunya berapa lama, instrumen itu belakangan. Instrumennya apa? Iya, GT-man-nya itu belakangan gitu. Karena kita harus menentukan dulu risikonya gimana nih, risikonya tinggi atau rendah, atau misalnya gimana, untungnya rendah, imbal hasilnya tinggi atau rendah. Nah, setelah kita tahu seperti itu GT-man, baru kita mengenali profil risiko kan. Gitu, profil risikonya seperti apa. Apakah kita cocok di saham atau enggak gitu. Iya. Lalu berikutnya juga tentang instrumen ya Bang. Jadi instrumen juga di sini Bang Amsi juga banyak ya mencontohkan. Jadi di situ ada tentang emas ya, lalu juga di sini Bang Amsi juga menjelaskan tentang saham, reksadana ya, ada obligasi dan sukuk juga ya. Jadi memang instrumen itu muncul setelah kita punya goal sama time ya Bang ya. Betul. Jadi intinya profil risiko juga menentukan kan. Di buku di bab 1 itu kalau nggak salah ada profil risiko juga kan. Bagaimana kita itu sebelum menentukan instrumen, kita harus mengenali dulu profil risiko. Kenapa? Karena gini Kang. Jadi saya ini kan sering diundang di mana-mana, alhamdulillah ya, untuk wasilah dari saham syariah sebenarnya gitu kan. Wasilah dari saham syariah, saya sering ngobrol di mana-mana, sering berbagi dengan teman-teman. Nah, terus pernah ada yang ngomong ke saya itu, teman saya, Bang, kapan dong sharing di sekolah gitu kan, sharing di tempat kita ngajar gitu. Oke, saya bilang, kalau misalnya bapak atau ibu misalnya ya, diberi uang 10 juta, siap kehilangan berapa gitu. Saya tanya itu dulu kan. Kemudian kebanyakan menjawab, kan kita nggak mau rugi Mang gitu kan, nggak mau kehilangan uang kan ya. Ya karena itulah saya jarang ngobrol saham kalau di tempat ngajar gitu. Kenapa? Karena risikonya kan berarti risikonya bukan seorang pengambil risiko, tapi defensif gitu atau konservatif. Jadi saya nggak bisa menawarkan sesuatu yang agresif ke tipikal yang konservatif gitu. Nah, jadi teman-teman sekali lagi profil risiko itu jauh lebih penting daripada instrumennya itu sekalipun gitu. Jadi kalau teman-teman sudah mengenali profil diri, maka kalau dalam kajian tasawuf kan ada man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu gitu.
Barang siapa yang mengenali dirinya, dia akan mengenali Tuhannya. Nah, kalau di investasi juga ada, barang siapa yang mengenali profil risikonya, dia akan mengenali instrumen yang cocok buat dirinya apa gitu. Nah, kalau saya ditanya, Mang, maaf sih profilnya apa? Saya bisa jawab, saya itu super agresif, teman-teman gitu. Kenapa? Karena kalau Kang Widi lihat di kategorisasi di bab 1 itu, saya nggak ada kategorinya, Kang. Gitu, karena kan di situ maksimal 70% ya, yang halaman 70 itu. Nah, ada agresif itu kan 70%. Sahamnya. Sementara saya di saham itu 93% kan. Wah. Gitu. jadi kalau saya bikin buku saham syariah buat kelas pemula atau saham syariah ya mungkin cocok ya, karena saya bukan, katakanlah bukan sekedar ngobrolin saham aja gitu, tapi saya juga emang hidup di situ. Sekarang saya sambil ngisi sambil live Instagram, saya buka online trading kan. Seperti itu. Jadi di sini HP, di sini OLT gitu. Ya saya lihat saham-saham saya lagi ada yang naik, ada yang turun gitu. Tapi saya biasa aja gitu. Mungkin kalau sebagian teman yang mohon maaf ya, dan itu bukan salah teman-teman. Jadi jangan malu mengatakan, Mang saya itu konservatif, gak masalah. Justru itu lebih bagus daripada misalnya profil risikonya defensif tapi ingin disebut beranian gitu. Akhirnya beli saham. Ternyata baru nyangkut 2% udah, Mang ini gimana ya? Saham saya nyangkut 2%. Baru 2% Pak, Bu gitu. Saya udah nyangkut 20% biasa aja. Nah gitu kan? Karena berbeda, level risikonya itu berbeda. Jadi bagi saya lebih baik jujur terhadap diri sendiri dengan profil risiko masing-masing ketimbang kita ikut-ikutan supaya disebut keren. Karena keren itu nggak ada gantinya nanti, kalau rugi ya sendiri yang kena gitu. Jadi lebih baik dari awal tentukan kita ini investor tipikal apa, karena kita tidak tahu sampai orang-orang belum tentu sama. Makanya saya buat judulnya kan saham belum tentu cocok untuk semua orang gitu ya Kang. Jadi buku ini bicara tentang saham syariah, tapi justru di awal sudah meragukan saham gitu kan. Nah, jadi perasaannya diaduk-aduk gitu. Di awal kok hebat, impulsif banget, ada simulasi miliaran dan kemudian instrumennya apa. Pas di akhir, apakah Anda cocok di saham? Kalau belum jangan. Kan seperti itu. Gitu. Jadi belum tentu. Nah, ini kan sudah siap mengambil risiko berinvestasi dan berdagang saham. Mari lanjut. Kalau belum jangan. Kan seperti itu. Jadi intinya bab 1 itu mengantarkan teman-teman bertanya pada diri sendiri gitu. Bab 1 itu membuka cakrawala dulu, membuka paradigma kita, misalnya apakah kita layak nih jadi investor saham, apakah kita cocok nih atau mau belajar mengambil risiko dalam investasi di saham. Kalau tidak berani jangan paksakan, karena nanti akan jadi mengganggu kesehatan fisik, mengganggu kesehatan pikiran, dan juga mengganggu kesehatan cash flow atau finansial kita, gitu kan? Iya, luar biasa sekali. Ya, jadi bab 1 ya teman-teman, tadi kita sudah berbicara mengenai pengantar tadi, mengapa kita perlu untuk berinvestasi, termasuk juga tadi tentang kisah Nabi Nabi Yusuf ya, juga beberapa instrumen-instrumen ya, pengantar instrumen. Nah, itu di bab 1. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti termasuk kategori agresif, itu nanti bisa pilih saham ya, nanti tergantung dari profil risiko masing-masing. Nah, kalau kita lihat nanti di bab 2, nanti mungkin di minggu depan ya insya Allah teman-teman kita akan membahas mengenai polemik saham syariah. Nah, ini mungkin lebih seru ya Mang ya, mungkin terkait lebih dengan seru dan saya lebih bingung menjawabnya karena pasti banyak pertanyaan di situ. Aduh, itu bab 2 bab yang sangat menantang itu bab 2 tuh. Ya, jadi bab 2 nanti kita terkait dengan beberapa polemik ya terkait dengan saham syariah ya teman-teman. Jadi di Kang, minggu ini kita bahas adalah, jadi bab 2 ini bab yang paling akhir diselesaikan. Karena sangat sulit kan. Jadi saya harus mengungkapkan sesuatu yang gimana gitu bahasanya. Akhirnya tulis aja deh akhirnya. Jadi itu asalnya tebal Kang bab 2 itu. Akhirnya saya pangkas lagi, saya tambah lagi, saya pokoknya bingung di situ bab 2 itu. Muter karena bicara tentang pendapat. Saya sangat orang yang tipikal menghindari debat. Tapi mau tidak mau saya harus cerita di bab 2. Jadi nantikan minggu depan. Nantikan minggu depan ya teman-teman. Nah, sekarang udah banyak juga pertanyaan yang masuk nih Bang. Sih 10 menit terakhir kita bahas pertanyaan-pertanyaannya. Teman-teman juga ini udah banyak yang masuk. Coba sebentar. Ya. Mungkin ini juga ada yang terkait, ada yang nggak terkait nih Bang, nggak apa-apa.
kita bahas-bahas Kalau aja yang Bang ya. tidak terkait mungkin minggu depan aja kalau ada Iya. kaitannya. Ya, hmm, dari Paulus N. Izin bertanya, isu resesi terhadap dampak market Indonesia yang kemarin nampaknya tidak berpengaruh, mohon penjelasannya katanya Bang. Ini malah market review nih Bang. Oke, santai. Saya sih sebenarnya jarang dengerin berita, Kang. Terus terang aja, saya tuh investor yang mungkin jarang liatin market review, jarang baca market outlook gitu ya. Kenapa? Karena saya fokus pada saham yang saya beli aja. Dan mungkin ya kita lihat imbasnya aja. Gini teman-teman. Jadi sebenarnya sih resesi itu kan digadang-gadang itu di kuartal kedua. Tapi ternyata kan di kuartal 2 Indonesia ya saya kira tidak terlalu separah di negara-negara lain gitu. Bahkan misalnya GDP-nya pun minusnya tidak terlalu signifikan menurut saya gitu. Tapi ya mungkin kalau saya sebagai investor yang retail gitu, saya lebih fokusnya kepada pergerakan saham tersebut dalam merespon isu-isu itu gitu. Misalnya ketika tidak ada pengaruhnya ya kita nyicil aja gitu. Kalau misalnya nanti ada berita yang sangat menghempas ya seperti bulan Maret kemarin, kalau kita sebagai trader tentunya sudah ada stop loss gitu. Kalau kita sebagai investor bukannya saat beli gitu kan ketika resesi itu. Jadi sesimpel itu sih Kang. Jadi kalau saya sih jarang melihat bahkan ya kalau saya bilang, Bang tahu nggak sekarang ada perang dagang? Perang dagang kapan ya? Gitu. Jadi saya seolah orang yang apatis dengan berita global dan berita regional gitu. Kenapa? Karena saya fokusnya di saham yang saya beli aja gitu Kang. Oh ini misalnya sekarang yang lagi rame adalah isu vaksin. Ternyata isu vaksin ini berimbas kepada saham-saham farmasi. Terus saya searching saham farmasi apa yang cocok, yang kira-kira saya bisa masuk dengan tenang tanpa harus. Saya juga kemarin ikut dong di trading di KF gitu, tapi ternyata ini bukan tipikal saya gitu. Tiba-tiba disuspend, besoknya naik lagi, turun lagi. Wah ini kayaknya nggak cocok. Ya udah saya lepas. Ya untungnya sih lumayan gitu ya, tapi saya kayaknya nggak bisa tidur nyenyak deh kalau punya saham seperti ini. Nah itu juga kan beda-beda tiap orang teman-teman, jadi nggak bisa disamain juga. Wih maaf sih punya KF juga, ya udah lepas lagi gitu. Jadi ada yang saya lakukan sebagai investasi, ada yang saya lakukan sebagai trading. Jadi karena ya dua-duanya boleh ya. Nanti dibahas ya di bab 2 nanti. Kenapa kok mengamsi juga trading ya? Iya karena boleh gitu. Dan nanti jawabannya di detailnya di minggu depan gitu kan. Ya. Ini juga saya pilihkan beberapa yang nyambung ya Mas ya, Kang. Dari DMIK 03 D99 waktu itu saham apa yang dibeli emang waktu apa namanya dan mengapa beli saham tersebut katanya waktu mungkin pas lagi kisah kemarin nih waktu di awal-awal. Jadi yang pas lagi bangkrut itu bangkrut. Saya beli saham-saham waktu itu LQ45 sih sebenarnya gitu LQ45. ya. LQ45. Tapi ya sahamnya saham grup itulah, grup Earth dan teman-teman gitu ya. Saham roti lah, saham roti. Roti Group gitu. Roti Group. Bukan roti, bukan saham rotinya. Seperti itulah Kang. Jadi saham-saham yang memang waktu itu adalah LQ45, bukan saham roti teman-teman. Saya sebetulnya adalah saya beli saham-saham grup Bakri waktu itu. Jadi kenapa? Karena waktu itu emang LQ45 gitu. LQ45. Saya waktu itu ada rumor misalnya Bumi Resources dari harga puluhan perak gitu sampai ke 8.800 teman. Bayangkan itu kenaikannya. Sangat fantastis. Tapi saya nggak ikut. Saya nggak ikut lama di situ ya. Ketika 8.800 langsung jatuh ke 370 kalau nggak salah. Antam teman-teman. Antam itu kalau sekarang primadona. Dulu itu enggak sebenarnya teman-teman. Jadi Antam itu dulu kan stock split tuh dari belasan ribu jadi ribuan, 3.000-an waktu itu. Dan kemudian ada satu sekuritas yang menyebutkan bahwa ini akan dikerek ke 6.500. Saya beli itu agak banyak di Antam. Ternyata sampai sekarang bahkan ke 3.000 itu nggak pernah kalau nggak salah. Jadi sekali lagi lakukan pekerjaan rumahnya dengan risiko masing-masing. Tidak ada yang bisa meramal harga itu kemana. Makanya dari situ saya tidak terlalu langsung 100% percaya dengan target price gitu kan. Tapi saya saya dikonfirmasi lagi dengan teknikalnya. Fatama itu ya saya lakukan gitu. Dan pada ujungnya yang menyelamatkan saya adalah money management teman. Kemarin contoh orang rame sampai ada yang ngeritik saya, emang itu BMTR gimana kok turun? Saya udah lepas kok. Saya beli rugi kok. Saya beli dan jual rugi. Kenapa? Karena saya sudah pakai stop loss gitu. Kalau misalnya turun sekian, saya akan
rugi apa saya akan Stop siap loss. rugi. Tapi Ya. siap ruginya itu hanya 0, sekian dari porto saya. Kenapa? Karena saya masuknya nggak banyak gitu. Kalau saya punya clue gini teman-teman, kalau ada saham ketika titik belinya itu dengan titik rendah sebelumnya itu jauh, saya nggak bisa beli banyak. Kenapa? Risikonya gede gitu. Risikonya gede, misalnya saya beli di 300 nih, ceritanya misalnya ya. Kemudian terendahnya 200. Ada 100 rentang itu saya nggak bisa beli banyak gitu. Karena 100 itu kan berarti kalau balik ke harga 200 itu sudah minus 30%. Ya. Nah, jadi kalau minus 30%-nya cuman misalnya 100.000, saya siap. Berarti saya masukinnya 300.000 rupiah. Semudah itu kan. Jadi saya itu saham apapun saya berani masuk. Bahkan katakanlah saham gorengan sekalipun yang lonjak-lonjak kayak gitu, saya berani masuk. Karena apa? Karena saya money manajemennya saya ketatkan gitu. Orang lupanya dengan money management. Fundamental itu biasa gitu, bicara tentang bagaimana bagus atau tidaknya perusahaan. Teknikal itu kayak timing gitu. Nah, tapi kalau dua-duanya itu berbalik arah, tidak sesuai, money management yang menyelamatkan gitu. Jadi ketika misalnya balik arah dan ruginya siap 100.000, ya cuma 100.000 ruginya. Setelah itu ya sudah, dan saham lain lagi, move on lagi. Gitu kan. Nanti mungkin ada di bab 4, saya jelaskan deh. Nah, teman-teman tunggu ya di bab 4 ya. Ya, minggu keempat nanti. Sampai praktek lah, kalau biasa sampai praktek kita. Karena jam pasar kan. Ya, lalu juga ada yang nanya juga Bang dari Aziz WDTM, kok waktu itu bisa ngutang Bang, bukannya sebatas modal yang dimasukin aja kerugiannya katanya. Iya, karena kan waktu itu saya ngutangnya bukan ke sekuritas. Saya ngutangnya ke orang, Pak Kang. Gitu. Jadi saya nggak, mungkin dulu juga meskipun belum ada SOTS, saya menghindari margin. Karena itu nggak boleh gitu. Maksud saya menggunakan utang itu bukan utang margin. Saya kayaknya kalau saya waktu itu belum ada SOTS, kalau kena margin itu karena saya nggak sengaja gitu, bukan karena sengaja mau minjem. Akhirnya saya jual lagi, ini kok kelebihan gitu. Waktu itu kan belum ada SOTS, tapi saya nggak pernah misalnya maksain ngutang margin ke sekuritas. Yang maksud saya utang itu adalah saya ngutang ke orang lain, ke orang ya. Bukan ke sekuritas. Ya. Dan itulah akhirnya saya membuat, jadi begitu punya utang ke orang tersebut berkepanjangan kan, seperti itu kan maksudnya. Ya, berikutnya dari idos.firdaus. Pak, ada tips untuk meyakinkan masyarakat bahwa perdagangan saham itu halal, bahkan sudah diberi tahu MUI sudah mengeluarkan fatwanya. Masih ada yang tidak setuju. Nah, itu mungkin di bab 2 Bang ya, besok ya? Di minggu depan ya? Jadi gini, betul, tugas kita itu tidak harus meyakinkan orang sih kan. Saya mungkin lebih terinspirasi dengan ungkapan lisanul hal afsahu min lisanil maqal gitu. Dakwah atau ajakan dengan contoh itu jauh lebih fasih, lebih kena ketimbang ngobrol dengan lisan. Ya saya buktikan aja, saya juga beli saham, dari hasil saham saya sisihkan buat dana sosial, buat pendidikan, karena saya niatkan dari awal juga saya itu ingin jadi investor saham bukan buat saya gitu kan. Buat sekitar, buat keluarga, buat tetangga, buat masyarakat gitu. Itu hanya sebagai wasilah saja. Mungkin nanti teman-teman boleh cek video yang diliput oleh YouTuber Cianjur itu. Jadi di situ saya mengungkapkan filosofi saya kenapa saya ingin berinvestasi di pasar modal. Ujungnya adalah endowment fund, dana abadi kan. Saya belajar dulu ilmunya di saham gitu. Ujungnya nanti ke sana. Gitu. Dan jadi tidak perlu meyakinkan banyak orang, cukup buktikan bahwa kita sebagai investor dan kita lihat bahwa dari situ ada keberkahan yang bisa kita tebar ke berbagai kalangan. Orang akan percaya, Mang dari mana? Udah bisa begini? Saya dari saham. Kemudian, apakah saham itu halal? Baru saya jelasin. Jadi akhirnya nanti ada dua geng gitu. Ada geng yang mau meyakinkan bahwa saham itu halal. Ada geng lagi yang tetap, pokoknya haram ya nggak masalah. Tugas saya kan cuma menyampaikan gitu ya. Kalau misalnya orang tidak percaya, kita nggak usah paksa. Jangankan saham, agama juga nggak boleh dipaksa. La ikraha fid din. Agama aja nggak boleh maksa gitu. Apalagi memaksa orang untuk masuk saham itu juga mungkin harus dihindari sih, seperti itu kan. Baik. Lalu pertanyaan berikutnya sih terkait dengan cara milih saham sama reksadana ya Bang. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya Bang kita akan bahas ya. Teman-teman ini ya. Bab 4 ya. Nanti akan ada sesi selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana. Nantikan di tiap hari Jumat ya Bang. Insya Allah kita akan ada pertemuan untuk sesi-sesi berikutnya. Mudah-mudahan panjang umur. Iya. Mungkin ada 1 menit terakhir Bang yang mau disampaikan. Oke, seperti yang diungkapkan pesan dari bab 1 ini, investasi adalah kewajiban. Kita harus memiliki niat dan cita-cita untuk bisa membahagiakan siapapun orang di depan kita, di sekitar kita. Kenapa?
Karena kalau kita sebagai orang tua, jangan menganggap anak sebagai investasi, karena boleh jadi kalau kita menganggap anak sebagai investasi, anak akan menganggap kita sebagai liabilitas. Maka jadilah kita sebagai aset, bukan sebagai liabilitas. Maka jadilah investor. Baik, kalau gitu saya cukupkan Mang untuk sesi kali ini karena tinggal 10 detik lagi. Terima kasih banyak Mang Siap, Amsi. nuhun. Nanti ketemu Yo. lagi di sesi berikutnya. Hatur nuhun pisan. Makasih teman-teman semua.